Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi al-azhar wa ashabil akhyar wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini insyaallah. Al-Faqir selaku MC pembawa acara pada malam hari ini akan membawakan acara berikut. Yang pertama yaitu seperti rutinitas majelis kita, yaitu pembacaan kitab Syama'il Muhammadiyah yang akan dibawakan oleh akhina Sayyid Abdullah Ali Al-Jun Al-Khirid. Dan setelah itu masuk ke acara inti, yaitu Mau'izatul Hasanah dari Al-Habib Abdurrahman Al-Gadri. Beliau selaku Mudir Ma'had Mambaul Ihsan yang berada di Kumai, Pangkalambun. Dan setelah itu kita memasuki acara tahlil, pembacaan tahlil buat Al-Habib Hashim bin Aqil Al-Idrus. Mungkin ini yang bisa Al-Faqir sampaikan. Langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu qiraah Kitab Syama'il Muhammadiyah. Wa bi alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. نوينا على ما نوى أجدادنا وأصلافنا الصالحون، نوينا كما نوى الإمام الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس، نوينا كما نوى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، أن الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وقراءتنا في قراءتهم، وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة لإقرار ربوبيته ولإرغام من جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام الخلائق والبشر. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وتكرم وتحنن على سيدنا ونبينا وقدوتنا ونور قلوبنا محمد، الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراط المستقيم، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير، والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله الكريم وثوابه وقربه تعالى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع
وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها أما بعد. Hadratul Mukarramun Al-Muhtaramun yang sama-sama kami muliakan, yang sama-sama kami cintai, yang sama-sama kami ta'zimi, yang sama-sama kami harapkan syafaat dari datuk mereka, para habaib selaku zuriyah baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita patut bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama mereka. Semoga syafaat dan berkah Nabi Muhammad selaku datuk mereka bisa kita dapatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya kepada tamu kehormatan kita, guru kita seberataan Al-Habib Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Gadri Al-Husaini Al-Syafi'i. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu panjangkan umur beliau, Allah berkahkan kehidupan beliau, Allah jagakan beliau, dan semoga beliau selalu istiqamah di jalan datuk beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan serta yang sama-sama kami muliakan segenap para habaib Al-Habib Ja'far bin Abdurrahman Al-Kaf, Habib Salim Bahsin, Habib Khaydir Bahsin, dan Habib Habibi Al-Haddad, Habib Segaf, dan segenap para habaib Al-Kaf, dan segenap para habaib yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat kami, rasa ta'zim kami kepada Buhan Pian Seberataan. Yang sama-sama ulun muliakan, yang sama-sama ulun ta'zimi, para asatidzah, para alim ulama yang bisa berhadir di tempat kami, yang semoga dengan kehadiran Buhan Pian Seberataan menambahkan keberkahan demi keberkahan yang Allah turunkan di tempat majlis ini. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama ulun muliakan segenap para hadirin wal hadirat, tamu undangan haul Al-Habib Hashim bin Aqil Al-Idrus, dan juga jamaah rutinan dari Majlis Riyadus Salihin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berduduk kembali bermuajahah untuk mendengarkan secercah dari sejarah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga menghadiri salah satu haul orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang sebagaimana apa yang diucapkan oleh lisannya Rasulullah, udhkuru mahasina mautakum. Kita duduk di sini semata-mata ingin mendengarkan sebuah kebaikan dari orang yang telah meninggalkan kita, khususnya yang telah meninggalkan kita adalah salah satu zuriyah dari baginda Muhammad. Semoga dengan hadirnya kita di sini, berkahnya Habib Hashim dan berkahnya para habaib, berkahnya para ulama, berkahnya majlis ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampunkan segala dosa kita, sehingga tidaklah keluar dari tempat ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampunkan segala dosa kita. Allah mengabulkan hajat-hajat kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita. Dengan niat kita bersama, kita berkumpul di sini karena Rasulullah, dan semoga dengan niat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Menyingkat waktu, karena mengambil keistiqamahan dari pengajian kita akan membaca sedikit dari karangan Al-Imam At-Tirmidzi, yaitu Syama'il Muhammadiyah wal Khasail Al-Mustafawiyah, yang telah kita pelajari bersama, dan juga nantinya kita akan sama-sama mendengarkan Al-Mau'izah Al-Hasanah dari Al-Habib Abdurrahman Al-Gadri. Maka bismillah, qala al-muallif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin, ila an qala babu ma jaa fi sifati wudu'i Rasulillah 'inda at-ta'am. Bab yang menerangkan tentang sifat wudu'nya Rasulullah sesaat setelah mengkonsumsi makanannya. Sebagaimana yang kita jelaskan pada kesempatan-kesempatan yang sebelumnya yang telah kita lewati, bahwa kami mungkin ada 5 pertemuan, semuanya pembahasannya yaitu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakan makanan tertentu, yaitu babu majaa fi idami Rasulillah. Pada kesempatan kali ini ada sekitar 3 hadis yang menerangkan sebuah perkara yang ada kaitannya terhadap makanan, yaitu apa? Wudunya Rasulullah ketika sesaat setelah mengkonsumsi makanan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadina ilaih.
Qala al-Imam at-Tirmidzi haddatsana Ahmad ibn Mani' قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي مليكة عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. Tayyib, hadis yang pertama berhubungan dengan hal tersebut, yaitu hal yang berhubungan dengan wudunya Rasulullah. Di sini dikatakan wudu ada dua makna. Para hadirin wal hadirat, wudu ini memiliki setidaknya ada dua makna. Makna yang pertama yang berhubungan dengan ahli bahasa. Dan yang kedua wudu yang diartikan sebagaimana artian syariat, yaitu artian dari hukum syariat, hukumnya Rasulullah. Wudu bimakna lughah dengan arti bahasa itu adalah membersihkan an-nadhafah, membersihkan anggota tubuh tertentu sesuai dengan wudu, sesuai dengan syariat. Ya kita seberataan tahu, yaitu membasuh anggota tubuh tertentu dengan niat dengan niat khusus di dalam anggota yang khusus. Sebagaimana wudu tempatnya di mana? Di perkara-perkara yang wajib kita basuh. Di antara muka, tangan dan seterusnya. Nah, kalau wudu sesuai dengan arti bahasa, maka semua yang dikatakan pembersihan itu wudu. Contohnya as-shalah, salat. Apa salat? Salat ada dua bahasa, ada dua makna. Makna ketika berhubungan dengan ahli bahasa mengatakan ad-du'a'u bi khair, doa baik. Itu salat. Salat sesuai dengan syariat, yaitu apa? Aqwalun, sebuah perkataan, wa af'alun dan pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu sesuai dengan makna syariat. Kalau makna bahasa lebih umum, doa kebaikan. Allahumma salli, ya Allah, doa baik kepada Rasulullah. Berilah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Di sini apa Habib kaitannya terhadap makna dari bahasa ataupun makna dari syariat? Karena di sini dikatakan hadis tersebut diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Siapa beliau? Beliau adalah ponakannya Rasulullah, sepupunya Rasulullah. Sayyidina Abbas adalah pamannya Rasulullah. Abbas adalah paman Rasulullah dari beding sanak ataupun saudaranya ayahnya yang paling kecil. Itu Sayyidina Abbas. Diriwayatkan ketika ditanya oleh salah satu sahabat Nabi, "Ya Abbas, siapa yang lebih tua, engkau apa Rasulullah?" Maka jawaban dari Sayyidina Abbas, "Rasulullah lebih tua dariku. Tapi aku dilahirkan 3 tahun sebelum Rasulullah lahir." Ini menjadi sebuah adabnya sahabat kepada Rasulullah. Walaupun Sayyidina Abbas adalah orang yang lebih tua daripada Rasulullah, tapi enggan untuk menuhakan dirinya di hadapan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu adab-adab yang diterapkan oleh para sahabat di hadapan baginda Muhammad. Tayyib. Abdullah bin Abbas, anak dari Sayyidina Abbas, diriwayatkan beliau adalah habril ummah. Beliau adalah orang yang paling pandai. Yang paling banyak salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah kepada umat. Sampai dikatakan apa rahasia sehingga Abdullah bin Abbas memiliki kepintaran yang luar biasa, memiliki sebuah potensi yang besar di dalam menyebarkan hadis-hadis Rasulullah. Ucapan Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, "Wallahi, tidaklah aku bisa seperti ini kecuali ketika di saat aku dilahirkan dari rahim ibuku, tidak ada satu makanan yang pernah aku konsumsi kecuali makanan tersebut ataupun benda tersebut adalah ludahnya Rasulullah." Dari ludah Rasulullah yang pertama kali dicicipi oleh anak tersebut, disitulah keberkahan yang didapatkan oleh Abdullah bin Abbas, sehingga beliau menjadi salah satu ulama yang besar, ulama sahabat, sampai dikatakan beliau adalah salah satu dari 7 sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis yang sangat banyak. Salah satunya adalah Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan anna Rasulullah pada saat itu keluar dari al-khala. Dari al-khala itu makan yastatir, yaitu tempat yang tertutup, untuk qada hajah, untuk membuang hajatnya Rasulullah.
Kenapa Habib kok bisa di luar? Karena subhanallah kamar mandi ini di zaman Rasulullah tidak ada. Bahkan tidak pernah terlihat di zamannya Rasulullah itu kamar mandi di dalam rumah itu tidak ada. Kamar mandi baru ada di Arab sana ketika sudah berbaur bersama orang-orang yang tinggal di Syam. Ayyam Futuhatus Syam, yaitu di zaman Khulafaur Rasyidin, baru tampaklah kamar mandi di dalam rumah. Jadi pada saat itu Rasulullah ketika membuang hajatnya, beliau keluar dan subhanallah, apa riwayat para sahabat Nabi, apa riwayat tentang Nabi bagaimana ketika beliau membuang hajat? Apakah pernah tampak hajatnya? Jawabannya tidak para hadirin. Siti Aisyah beliau mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana? Aku pengen tahu ketika engkau membuang hajatmu." Maka subhanallah, apa kata Rasulullah? Sallallahu alaihi wasallam, sungguh ketika Rasulullah membuang hajat tersebut langsung ditelan oleh bumi sehingga tidak terlihat apapun yang bekas dari buang hajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membahas tentang bagaimana Rasulullah membuang hajat, yang dikatakan ini dalam tanda kutip, kalau seandainya bagi orang biasa ini kotoran, tapi bagi Nabi Muhammad tidak ada kotoran yang menyentuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan subhanallah ada namanya Barakah ataupun Ummu Aiman fima a'lam, salah satu sahabiat Nabi. Beliau subhanallah ketika malam harinya beliau menceritakan sebuah kisah di zamannya Rasulullah. Ketika beliau sangat haus pada malam hari, beliau melihat di bawah ranjang Rasulullah ada satu wadah. Yang wadah tersebut langsung diminum oleh baginda Muhammad, oleh salah satu sahabat tadi yang Barakah tadi. Maka subhanallah pada keesokan harinya Rasulullah menanyakan perkara tersebut, yang dimana itu aslinya yang di dalam wadah tadi itu adalah kencingnya Rasulullah, baulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah didiami oleh Rasulullah. Bahkan dikatakan apa? Tidak kamu wahai sahabat, karena kamu telah meminum cairan dari tubuhku, tidak akan pernah engkau merasa haus selamanya. Sampai setelah zaman Rasulullah, bahkan ketika Rasulullah tiada, apa ujar Sidin? Apa kisah Sidin? Aku ini tidak pernah haus sama sekali. Sehingga aku kadang minum air karena kangen sama rasanya air. Berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keringatnya Rasulullah? Keringatnya Rasulullah diambil oleh sahabat Nabi, dijadikan itir, dijadikan sebuah parfum. Ini yang berhubungan dengan Nabi semuanya mulia. Maka dari itu kita berkumpul di sini semata-mata karena Rasulullah. Semoga Allah juga memuliakan kita karena kedekatan kita, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Faqurriba ilaihi ta'am. Ketika Rasulullah telah mengqadha hajatnya, beliau didatangkan ataupun diletakkan di depan beliau yaitu beberapa makanan. Maka subhanallah Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, qalu ataupun beberapa sahabat Nabi ini pada saat itu sama-sama mendatangi Rasulullah. Beliau mengatakan, ala na'tika biwudu ya Rasulillah? Wahai Nabi, apakah aku akan menyiapkan kepadamu air sehingga air tersebut digunakan untuk kamu sehingga kamu bisa berwudu? Maka jawaban Nabi apa? Innama umirtu bil wudu'i idza qumtu ila shalah. Nah, di sini ceritanya para hadirin, coba lihat. Semua dari sahabat-sahabat yang ada di zaman Rasulullah, mereka semuanya berlomba-lomba. Untuk apa? Untuk dekat dengan Nabi Muhammad. Untuk bisa berkhidmat dengan Nabi Muhammad. Sehingga semuanya berlomba-lomba memberikan sebuah perkara-perkara jasa untuk Nabi Muhammad sehingga dia bisa mendapatkan kebahagiaan dan kemuliaan tersebut. Apakah Allah telah berfirman dalam ayatnya apa? Innan nabiyya aula bil mu'minina min anfusihim, bahwa nabi ini lebih mulia, lebih harus diutamakan daripada dirinya ataupun daripada siapapun di muka bumi ini. Nah, dan sahabat adalah orang yang pertama kali, orang yang paling mengajarkan dan mempraktekkan apa yang diucapkan oleh Allah dalam Al-Qur'annya. Nah, di sini Rasulullah komentarnya beliau mengatakan, innama umirtu bil wudu, aku ini diperintahkan oleh Allah berwudu ketika ingin menunaikan
salat. Maka wudu di sini secara makna syar'i, secara makna yang kita katakan yaitu berwudu sesuai dengan syariat, itu hanya dilakukan oleh Rasulullah ketika menunaikan salat. Saya qulu qail, Habib, apakah sunnah berwudu? Ada perkara sunnah, setidaknya ada 6 perkara sunnah berwudu selain untuk menunaikan salat. Kalau menunaikan salat hukumnya apa? Wajib. Yang sunnah apa, Habib? Yang sunnah kata Rasulullah, inda dzikrillah, ketika mengucapkan nama Allah. Hendak pian berzikir, hendak bersalawat, hendak mengucapkan nama-nama yang baik, itu wajib bagi buhan pian seberataan atau disunnahkan untuk buhan pian seberataan untuk berwudu. Kenapa? Ada salah satu sahabat namanya Ibnu Qunfudh. Salah satu sahabat datang kepada Rasulullah. Beliau mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dijawab oleh Rasulullah. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, beliau menjawabnya. Apa ujar beliau? Apa ujar Nabi? Apa sabda Nabi? Inni akrah. Aku tidak senang ketika aku menyebutkan nama Allah, tapi kecuali aku dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci yaitu dalam keadaan berwudu. Maka dari itu ulama mengatakan ketika menyebutkan nama-nama baik, berzikir kepada Allah, sunnahnya harus berwudu. Sunnahnya berwudu. InsyaAllah mengambil satu hadis yang alhamdulillah dalam rangka istiqamah kita, dan kita sama-sama mendengarkan sebuah mau'izatul hasanah dari Al-Habib Abdurrahman Al-Gadri. Beliau adalah pengasuh dari salah satu pondok pesantren Mambaul Hasan, Mambaul Hasan di Kumai. Dan beliau alhamdulillah, beliau senior ulun, guru ulun. Beliau adalah salah satu anak istimewa, anaknya Habib Hasan bin Ahmad Baharun, Pondok Dalwa. Dan juga beliau adalah salah satu alumnus dari Al-Ahqaf, yaitu kuliah ulun yang ada di Hadramut. Tayyib. Fa'alaikum falyatafaddal mashkura Habib. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna lanahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Alhamdulillahilladzi haitsu da'alana min ummati sayyidil anam. Allahumma salli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammad. Tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatul abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa kutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Hadratil muhtaramin asabil fadail, nakhusu bidzikrihim, para juriyah-juriyah Nabi yang mana kita berharap semoga di dunia ini mata kita belum sempat memandang keindahan daripada indahnya wajah baginda Nabi.
Di dunia ini karena jauhnya zaman kita tidak sempat berkumpul dengan Nabi. Kita belum sempat bercengkrama dengan baginda Rasulullah. Tapi alhamdulillah Allah berkenan mengumpulkan kita bersama tetesan-tetesan darahnya baginda Rasulullah. Insya Allah dengan hadirnya para habaib di tengah-tengah kita, dengan berkumpulnya jiwa kita, jasmani dan rohani kita, wabil khusus kepada khadimul majlis akhina fillah Al-Habib Abdullah Ali Al-Jun Al-Khirit dan segenap para habaib pada kesempatan ini, Kuitan Merina Berataan yang hadir yang tuha. Kita berharap mudah-mudahan nantinya kita berkumpul bersama datuknya yaumil kiamah. Nantinya kita berkumpul di Telaga Al-Kautsar bersama baginda Rasulullah yaumil kiamah. Allahumma salli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Para muhibbin majlis ta'lim, para pecinta Nabi, para perindu-perindu baginda Rasulullah. Pernah satu saat Rasulullah itu mengumpulkan para sahabat beliau. Lantas beliau menyampaikan dengan para sahabat, wahai para sahabatku, andai kata engkau hidup di satu zaman, yang mana di zaman itu banyak orang yang merindukan aku. Mereka tidak pernah memandang ke wajahku. Mereka tidak pernah melihat tingkah lakuku. Tapi mereka berusaha ingin dekat dengan aku, cinta kepada aku, rindu kepada aku. Maka sampaikanlah kepada mereka, wahai para sahabatku, bahwa aku rindu kepada mereka, dan sampaikan salamku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alaina nuhibbuka ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, antum ashabi. Engkau mengikut aku karena tiap hari memandang kepada tingkah lakuku, mendengar ucapanku. Tapi nanti satu saat akan datang satu golongan yang mana mereka cinta kepada aku dan mereka tidak pernah berkumpul bersama aku. Mudah-mudahan yang dimaksud oleh Rasulullah yang malam ini berkumpul bersama di majlis mulia ini, insya Allah. Hadirin rahimakumullah yang sama-sama mengharap ridha Allah. Al-yawm, hari ini kita hadir bersama-sama, ulun dipanggil oleh Al-Habib Abdullah Ali Al-Jun Al-Khirit. Mudah-mudahan langkah kami ada membawa ridhonya Allah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Mendengar beliau mengatakan, Habib tolong singgah ke Sampit. Insya Allah saya akan singgah ke Sampit. Dan alhamdulillah meskipun terlambat, ampun maaf, akhirnya sampai juga. Alhamdulillah. Apalagi dipanggil saudara kami Ahmad. Wah, Ahmad jangan sampai kada datang bib lah. Wah, Masya Allah. Ini Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Perjalanan selangkah demi langkah, tidak lain, tidak bukan, yang diharap ingin berkumpul bersama para juriah Rasulullah, berkumpul dengan orang pecinta salawat. Hari ini pian tahu berataan, banyak orang mengaku. Jadi wayah ini banyak pengakuan, ya, mengaku cinta Indonesia, tapi sebenarnya kada cinta Indonesia. Ya Allah, jujur kah kada? Pembela Indonesia, Indonesianya dijual. Allahumma sholli ala Muhammad. Bujur kah kada? Ada kada? Di mana? Kalau masalah negeri ini tidak masalah, Pak. Karena cukup hidup di dunia. Tapi kalau orang membawa nama agama, innalillah dhalun wa adhalun, kata Rasulullah. Sesat dan menyesatkan.
Dan ini akan terbawa illa akhirah, sampai akhirat nanti. Banyak orang, mohon maaf, kami pecinta Nabi Muhammad, kami pembela Islam. Pertanyaannya, Islam ngakui nggak ada orang seperti Anda? Saya pecinta Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ngakui nggak seperti itu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita berataan terkumpul menjadi orang cinta yang murni, karena Rasulullah sudah menyebut kita jauh sebelum kita hidup. Ujar Sidin, wahai para sahabatku, nanti akan datang golongan yang mereka cinta kepada aku dan mereka akan berkumpul dengan aku, karena aku rindu bersama mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Ulun sampai di sini melihat Syama'il Muhammadiyah ini luar biasa. Apa itu Syama'il Muhammadiyah? Sifat-sifat indah daripada Nabi Muhammad. Dan setiap hembusan napas Rasulullah, gerak-gerik Rasulullah, sifat Rasulullah, bahkan segala tidak pernah terlihat kotoran daripada Rasulullah, baik jasmani dan rohani dan sifat dan manawi. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kita bersyukur menjadi pengikut Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita berataan terkumpul, meskipun kita belum sempat sempurna mengikuti Nabi Muhammad. Karena mengikuti Nabi Muhammad itu tidak mudah, tidak gampang. Kalau orang mengatakan saya cinta Nabi Muhammad, nanti dulu Pak. Tadi beliau membacakan aula bi anfusihim, lebih utama dari diri mereka. Maka sekarang kita lihat, mohon maaf, mengadakan maulid, dimintai sumbangan kan ada datang? Allahumma sholli ala Muhammad. Ujur? Hah? Ada disampit ke lidah. Masya Allah, alhamdulillah. Maka cinta Nabi Muhammad. Maulid, dilihat golongannya, dilihat perkumpulannya, lihat kelompoknya, lihat partainya. Maulid siapa? Maulid itu satu Pak. Maulidnya Nabi Muhammad. Bukan maulid majelisnya si A, majelisnya si B. Kalau membedakan majelis itu namanya munafik. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau cinta Nabi Muhammad, Rasulullah mengatakan idza marartum biriyadil jannah fartau. Kata Rasulullah, kalau kalian melewati taman daripada taman surga, singgah walaupun sebentar. Rasulullah menyebut nama majlis, Rasulullah menyebut nama kelompok, Rasulullah menyebut nama tempat. Tapi apa yang dikatakan oleh para sahabat? Wa ma hiya riyadatul jannah ya Rasulullah. Apa yang kau maksud dengan taman surga? Taman surga yang dimana di situ hilakatul dzikir, kumpulan-kumpulan dzikir, kumpulan-kumpulan salawat, kumpulan yang memuji Rasulullah, kumpulan yang mengagungkan Allah. Tidak menyebut siapa pengasuhnya. Di mana kita dengar salawat, di mana kita mendengar dzikir, selama kita ada kesempatan singgah duduk walau sebentar, tanpa membedakan majlis si A dan si B. Allahumma sholli ala Muhammad. Andai kata ada akhir zaman orang mengatakan cinta kepada Rasulullah, hadir majelisnya milih-milih, tergantung jaketnya. Ini namanya partai Pak. Lain majelis, lain kelompok, namanya kumpulan tapi belum diakui oleh Indonesia karena masih sedikit. Coba kayak namun sudah banyak mencalon nomor 1. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini akhir zaman. Ya ikhwani rahimakumullah. Apa yang kita cari? Hidup sementara, hidup sebentar. Kita cukup diperlihatkan oleh Allah. Kita punya Nabi Muhammad, kita punya kekasih Habibullah, Rasulullah yang paling mulia dari seluruh insan, insanul kamil. Maka para sahabat cukup kita melihat contoh. Ketika Rasulullah diutus oleh Allah, beliau terkenal dengan julukan Al-Amin. Apa itu Al-Amin? Orang yang dapat dipercaya, orang yang paling baik hati, manusia yang paling jujur, manusia yang paling bisa diamanahi, manusia yang paling sempurna dalam adab dan tata krama. Tapi begitu beliau membawa misi untuk mengajak
mensatukan Allah, mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad. Di sini manusia mulai terpecah belah. Disinilah hidayah mulai bermain. Wa innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allahumma shalli ala Muhammad. Biar kumpul dengan wali kutub, biar kumpul dengan ulama, kalau tidak ada hidayah di hatinya, ujar guru ulun Bahari, ulun bisi guru namanya guru kita Al-Habib, pernah dengar Al-Habib Husin bin Saleh Al-Muhadhar Bondowoso. Ujar Sidin, ini bahasanya Habib Eljun, ya, bahasa Arab bagian Sumenep. Biar ganteng, biar tampan, biar gagah, tapi hatinya bucok, dibawa ke mana tak nyaman. Allahumma shalli ala Muhammad. Betul seperti itu Habib. Hah? Mau dibawa seperti apa? Bucok. Hati rusak. Hati ini adalah kamar yang harus bersih. Kalau kepingin diisi sesuatu yang indah, yaitu nur Nabi Muhammad. Nur Muhammad inilah yang akan memancar menjadi mahabbah, mengagungkan Rasulullah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Pian tahu namanya Abu Jahal? Pian tahu yang namanya Abu Lahab? Imamahnya itu lebih daripada 30 meter. Bahkan dibawakan di belakang saking panjangnya. Kalau ulun semeter gak ada sampai. Kalah imamah ulun dengan Abu Jahal. Ya, kalah, ya. Tapi mohon maaf, apa yang terjadi? Seorang bangsawan, seorang negarawan, seorang yang berilmu tinggi, seorang yang punya kehidupan kedudukan yang hebat, tapi ketika menjauh daripada baginda Rasulullah, apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang dilaknat oleh Rasulullah, oleh Allah. Tapi kita lihat seorang hamba sahaya yang latar belakangnya tidak dikenal, bangsa keturunan tidak ada, beliau hina bahkan sama dengan hewan, yaitu Bilal bin Rabah. Beliau menjadi mulia, beliau terangkat derajatnya. Bahkan pernah Rasulullah menyebut, aku mendengar para bidadari bergemuruh di dalam surga Allah memperebutkan sandalnya Bilal bin Rabah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang ganteng-ganteng dirindukan bidadari apa kada? Lun batakun, bini aja rindu apa kada? Bini aja munyak sudah. Allahumma shalli ala Muhammad. Hah? Kenapa? Karena kita jauh daripada ajarannya baginda Rasulullah. Andai kata orang ini sempurna mengikuti Rasulullah, apalagi beliau Al-Habib Eljun, Masya Allah, mengajarkan Syama'il Muhammadiyah. Mudah-mudahan setiap kita merenung, mendengarkan, menyimak, insya Allah. Yang penting syaratnya ngaji itu menyimak, Pak. Ya, nyimak, didengarkan. Wabil khusus yang ini ada pengajian ibu-ibunya ya. Ya. Ada dari kaum wanitanya. Biasanya kalau di Pangkalan Bun mudah-mudahan disampit kada. Amun di Pangkalan Bun tuh biasanya ulun rajin jar ulun, ayo sudah jangan tapi bepander. Sama-sama baju mengeridit tuh bah jangan tumbur. Allahumma shalli ala Muhammad. Batakun nih baju nukar di mana pian? Tumbur. Habib Eljun kada tahu kisahnya kemana, bakesah yang babinian memperagahkan abaya yang hanyar. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kada begaya biar kada mengantuk. Karena ulun ini kebagian yang terakhir. Allahumma shalli ala Muhammad. Ulun batakun dengan Habib Eljun, Habib ini jam berapa? Jam 9 Habib, jam 11 kada apa-apa. Wah, ini ulun tak ingat dulu begitu ulun di Semarang pernah ceramah dengan Habib Lutfi bin Yahya. Kebetulan waktu itu di Pasar Ngalian Kliwon di Semarang. Ulun kebagian jamnya jam 11.30. Masya Allah, Alhamdulillah. Berataan khusyuk, berataan mendengar. Sekalinya, kenapa aja ulun pindah menetes sih, batangisan kah? Rupanya beliuran. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Ikhwani rahimakumullah. Cukup menjadi contoh bagi kita. Bangsawan akan terhina
Seorang yang rakyat jelata menjadi mulia sebagaimana Bilal bin Rabah, dirindu oleh bidadari-bidadari surga. Kenapa? Beliau sempurna dalam mengikuti baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Beliau cinta kepada Nabi Muhammad zahir dan batin, bukan ucapan, bukan hanya sekedar gaya, tapi semuanya, bahkan tidur beliau ingin selalu berkumpul bersama Rasulullah. Pian tahu, pernah satu saat Bilal bin Rabah ini begitu mendengar setelah meninggalnya baginda Rasulullah, beliau tidak masuk lagi kota Madinah. Karena tidak ingin kenangan beliau terusik, mahabbah beliau terganggu karena sudah tidak lagi melihat bintang kecintaan beliau, purnama yang selalu beliau saksikan setiap hari. Beliau selalu mendengarkan ucapan indah daripada baginda Rasulullah, sehingga beliau patah hati dan meninggalkan kota Madinah. Dalam jangka waktu yang panjang, namun satu saat beliau mendapatkan kesempatan panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Beliau masuk kota Mekah. Dan pada saat beliau sampai ke Madinah, para sahabat semuanya ribut menyampaikan bahwa Bilal bin Rabah masuk Madinah. Ayo saatnya kita mengenang kembali kehidupannya baginda Rasulullah. Datang para sahabat meminta kepada Bilal bin Rabah untuk sudi mengumandangkan adzan, untuk mengingat kehidupan bagaimana di saat hidup bersama baginda Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Saking rindu, saking cintanya beliau menolak dan tidak sanggup. Namun ketika beliau didatangi oleh kekasihnya baginda Rasulullah, Sayyidina Hasan radhiyallahu an, cucu kesayangannya baginda Rasulullah, dan meminta, ya Bilal, tidakkah engkau ingin menghibur telinga kami untuk mendengarkan suara indahmu dan mengingatkan kami kehidupan bersama baginda Rasulullah? Maka Sayyidina Bilal bin Rabah memandang kepada cucu baginda Rasulullah dan mengatakan, apa yang bisa aku lakukan untuk menolak daripada permintaan kekasihku daripada kekasihku baginda Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Cintanya, permintaan Ahlul Bait sama dengan permintaan datunya baginda Rasulullah. Itulah yang terjadi kepada Bilal bin Rabah. Beliau sempurna dalam mahabbah, sehingga beliau meskipun berat beliau tidak sudi, tapi beliau naik ke menara dan mengumandangkan adzan. Begitu sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau sudah tidak sanggup dan beliau pingsan karena rasa rindu dan cinta kepada Rasulullah meliputi jiwa beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita beratan berkumpul bersama Rasulullah. Kita ini hina, Pak. Kalau kita mau merenung sejenak, ulun betakun dengan pian berataan. Pejamkan mata sejenak. Amal apa yang telah pian perbuat? Berapa banyak sedekah yang pian telah berikan? Puasa apa yang sudah menjadi jaminan kita selamat dunia wal akhirah? Berapa rakaat tahajud yang telah kita sujudkan kepada Allah, yang telah menjamin kita untuk selamat daripada yaumil akhirah ketika kita di padang mahsyar. Namun siapa yang menjamin kalau dosa kita dari semenjak kita akil balik sampai pada saat ini kita telah diampuni oleh Allah? Adakah sudah yang menjamin kita? Adakah sudah yang menjadi jaminan kepastian kalau nanti besok lusa kita meninggal dunia dipanggil oleh Allah, aku akan selamat, aku akan menempati kuburan yang mewah, aku akan menempati tempat padang mahsyar yang nyaman? Apa yang kita banggakan? Dosa banyak, pahala miskin, salat kita tidak khusyuk, puasa kita kadang rusak, sedekah kita tidak aman dari riya, amaliyah kita ngajar kadang ada merasa sombong, kita hadir majelis kadang ada gaya-gayaan, sehingga kita tidak ada sesuatu yang menjamin kita kecuali satu. Apa kata Rasulullah? Man shalla alayya salatan wahidah wajabat syafaati. Allahumma shalli ala Muhammad.
Satu, menghibur kita. Kabar gembira. Barang siapa berselawat kepada aku, kata Rasulullah, satu kali saja, niscaya orang itu wajib untuk mendapatkan syafaatku. Inilah kita hadir di tempat ini. Meskipun kita tidak sempurna, meskipun kita bukan orang baik, berharap mungkin dari lisan yang hina ini berselawat kepada Rasulullah, kita diterima oleh Allah menjadi umatnya Rasulullah. Kullu ummati dakhalal jannah illa man aba, kata Rasulullah. Setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Kira-kira ada yang tidak mau masuk surga? Nah, ada gak ada kira-kira yang tidak mau masuk surga? Kepingin beratan masuk surga? Ulun batakun, andai kata orang itu, kita kan baru 17 Agustus nih, ada orang sampit diundang oleh Pak Jokowi mengikuti penghormatan memperingati hari kemerdekaan di Istana Presiden. Kira-kira itu orang biasa apa orang teladan? Hah? Biasanya polisi teladan, ya kalau pelajar teladan, pegawai teladan, itu yang diundang ke istana, itu kumpul presiden. Lah kalau kumpul nabi, kira-kira orang apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Amun masih bersedekah, pilih warna merah ganti warna biru ganti warna hijau, begitu warna hijau pilih lagi hijau yang satunya, yang nolnya cukup 3. Itu yang hendak masuk surga, penduduk di higa Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Pasta salah memasukkan kecelengan sembahyang Jumat, pina marangut, masam. Kenapa? Pian ada masalahkah? Apa pian nita papar corona? Kada, aku nih kepikiran. Tadi pas memasukkan ke kotak amal tak salah. Rupanya yang warna merah menghubungi takmir masjidnya, maka sudah bulik berdahulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada kedidak mah begaya biar kadang ngantuk Habib. Ini saya nih dikasih waktu berapa ini? Saya bingung ini. Mau ceramah ini tausiah. Ya. Kayak laku, Masya Allah. Besok ini jam 8, jam 7 ulun memimpin khatmil Quran di Kumai. Jadi langsung bulik. Jadi kata Habib Eljun, kadang nginap kah? Hotel disampit ke dida yang nyaman. Yang nyaman tuh di Higabini. Allahumma sholli ala Muhammad. Hah? Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat yang sama-sama mengharap ridha Allah. Pian tahu kita hari ini sama-sama menghauli Al-Habib Hashim bin Agil Al-Idrus. Beliau adalah juriyah daripada orang soleh dan keturunan orang soleh, keturunan wali min auliyaillah, Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Asyakran, Al-Habib Abdullah Al-Idrus. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-Habib Abdullah mempunyai magam Qutbil Malak. Ini juriyah. Juriyah. Ada orang batakun, Habib, apa gerang keutamaan habaib itu? Nah, jar ulun kalau keutamaan habaib itu ulun kada paham. Malu. Sebabnya Abdurrahman ini juga, pun maaf, sama-sama Al-Ghadri, ujar Al-Ghadri itu habaib. Jadi amun bekesah memuji habaib seorang itu rasa kada nyaman. Nah, cuman ulun ada sedikit contoh saja. Kalau hendak nukar burung, ya, perkutut itu pasti ada garis keturunannya. Ada yang suka burung nggak ada di sini? Nah, masing-masing bisi burung aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang suka memelihara ayam, adakah? Nah, ayam itu ada namanya ayam kandang. Apa ayam kandang? Ayam potong. Ada namanya ayam kampung. Apa itu Beb ayam kampung? Ayam yang dilepas di kampung. Ya kalau ada lah ayam kampung, ayam potong dilepas. Ya tidak, ayam kampung. Mohon ayam potong dilepas sembarangan mati, kada sanggup. Lain kelasnya. Ayam kampung dilepas begitu karena lebih gagah, lebih kuat fisiknya. Tapi kada kuat ditanding karena itu bukan ayam Bangkok. Wah, hafal Habib lah. Jangan-jangan suka menyabung juga.
Allahumma sholli ala Muhammad. Andai kata ayam saja ada garis keturunan, ada garis perbedaan, bagaimana insan mulia? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Keturunan demi keturunan berarti, karena sebuah keturunan itu akan menjamin kualitas. Bujur pak ada bujur. Maka ulun teringat, ulun menangis begitu haul di Solo. Al Habib Anis membacakan sebuah kitab daripada tulisan Al Habib Ali. Waman wama bi alawi wa laysa bi tariqatil alawi laysa bi alawi, kata beliau. Andai kata ada keturunan habaib ini kada be tata krama, kada memakai torikoh, kada memakai gawiannya para pendahulunya, maka diragukan kehabaibannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nangis ulun merasakan. Nangis merasakan. Ya. Ya Allah, mudah-mudahan kita dipelihara berataan. Ya. Nah, kenapa? Karena para habaib itu seburuk-buruknya habaib, sejahat-jahatnya habaib. Karena keluarga kami di habaib di Kuma itu, terus terang mohon maaf, Ami tahu seorang. Ya kalau di Sampit juga banyak. Ini yang datang dari Yaman Habib Eljun aja. Ini Masya Allah. Jazakallah khair. Ya dulu Masya Allah. Kami ini cuma dikenal Uwan. Ya kalau Ami. Tapi Masya Allah kada bergelar habaib. Kadidak. Tapi sifat dan kelakuan ada menunjukkan kalau di diri mereka ada darah Nabi Muhammad. Lihat Al Habib Hashim. Beliau terkenal dengan kedermawanan. Bujur bakal bujur. Ulun teringat dulu kebetulan beliau ini naik hajinya itu sekitar tahun 85. Kebetulan satu kloter, satu jamaah dengan Abah Ulun. Ujar Sidin di Sampit itu ada orang soleh namanya Habib Hashim Al-Idrus. Orangnya soleh dermawan di Mekah. Nah, bari orang. Karena itulah sifat daripada Rasulullah. Orang yang diparak-parak Sidin, orang sugihkah, orang miskin. Yang dikumpuli Sidin, orang kada bisi. Orang kada punya. Karena itu adalah daripada bagian syama'il Muhammadiyah. Sifat daripada sifat Nabi. Setiap malam, setiap majlis kita membaca di dalam Maulid Al-Habsyi. Ada disebutkan? Ada kada? Apa kira-kira? Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muazzalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah kalau dipanggil, diundang oleh orang-orang yang kada bisi, maka beliau segera datang karena ingin membahagiakan hati yang mengundang. Allahumma sholli ala Muhammad. Wayah ini Pak, Allahu Akbar. Kalau diundang orang miskin berpadah leteh, capek, sibuk. Begitu diundang oleh orang sugih, Masya Allah, tapi mengeredit yang hanyar. Bujur pak ada bujur. Ini musibah kita akhir zaman. Ingsanak berataan, kuitan merina. Makanya kita ini hidup di akhir zaman. Rasa-rasanya ini musibah. Bala, corona, bagawi, uyuh. Ya, bagawi uyuh kah kada? PPKM. Bamajlis kada kawa. Ya. Efek apa? Jangan menyalahkan presiden. Jangan menyalahkan bupati. Jangan menyalahkan Pak Polisi. Nyalahkan hubungan Anda dengan Allah. Dan apa yang kau pakai nama selama ini terhadap Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Banyak orang hanya mengaku. Sebagaimana yang ulun sebutkan. Kalau kita mengaku-ngaku. Saya cinta Indonesia. Saya pembela negeri tercinta. NKRI harga mati. Kalaupun itu berdusta. Paling tidak di dunia saja Pak. Tapi kalau ada orang mengaku saya pengikut Nabi, saya pecinta Nabi, saya pembelaan Nabi, tapi tingkah laku tidak menggambarkan daripada ashabun Nabi, maka Anda adalah pengkhianat yang hanya memakai nama Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Ini yang harus kita cermati dalam kehidupan kita. Dalam berucap, dalam bercengkrama, dalam bermuamalah. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita, kalau kita tidak sanggup salat tahajud semalam suntuk, kita tidak mampu puasa, tapi paling tidak amalkan satu sunnah. Keluar rumah, atur kaki kita. Masuk rumah, atur kaki kita. Cara kita masuk ke kamar mandi, atur. Cara kita berwudu, atur. Paling tidak begitu kita duduk di masjid, kita niatkan nawaitul itikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala, karena itu sunnah Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-bishashatu fi wajhil muslim sadaqah. Anda tidak mampu bersedekah miliaran rupiah karena memang tidak punya uang, tidak punya materi. Tapi paling tidak senyum kepada saudaramu, senangkan hati saudaramu. Jangan pandang antara kaya dan miskin, jangan pandang si A dan si B. Tapi karena kita mengatakan asal bisyashatu fi wajhi ahikal muslim sadaqah. Senyum manis, Pak. Ini mohon maaf, ujar orang Kumai, sudah hidung pesek, bibir tebal, merangut merasung, miskin lagi. Apa yang diharapkan? Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu dengan orang yang khusus, orang yang tertentu, sugih misalkan, wah hanya senyumnya diolah-olah. Pian kalau senyum diolah-olah, ujar bahasa orang Kumai, simpak. Tetap kada nyaman melihatnya. Ya kalau amun senyum dipaksakan nyaman lah, kada nyaman. Tapi kalau sudah terbiasa dengan wajah bercahaya, menggembirakan, inilah daripada sunnahnya baginda Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadir majlis, ikuti majlis, dengarkan selawat, baca selawat pada diri kita, hidupkan selawat dalam kehidupan kita. Karena Rasulullah hanya mengakui orang cinta kepada Rasulullah, bukan orang yang hanya mengaku. Apa kata Rasulullah? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka itulah orang cinta kepada aku. Barang siapa cinta kepada aku, maka niscaya orang itu berkumpul bersama aku yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebelum ulun akhiri, ada sedikit kisah yang menjadi prinsip dalam kehidupan ulun. Pian pernah mengenal seorang sahabat yang namanya Uwais Al-Qarni. Pernah mendengar? Beliau ini sangat cinta kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah, sayang kepada Rasulullah. Begitu beliau menyampaikan hajat kepada ibunda tercinta, ya ummah, izinkan saya ingin masuk Islam di tangan seorang nabi akhir zaman, Sayyidil Mursalin Muhammad Rasulullah. Dijawab oleh ibu, nak, kalau engkau mau Islam di tangannya Nabi Muhammad, kena setelah aku mati tinggal. Kalau aku masih hidup, layani aku dulu. Layani aku, setelah aku mati aja kamu datang ke Mekah sana. Datangi ke Madinah Nabi Muhammad. Karena taat dengan ibu, dengan orang tua, beliau kada sempat bersalaman dengan Rasulullah. Karena Rasulullah sudah meninggal dahulu, sebelum beliau sampai ke kota Madinah. Apa yang terjadi? Sebelum Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah mengumpulkan para sahabat dan berkata, wahai para sahabatku, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, dan para sahabat yang lain, andai kata nanti kalian berjumpa dengan seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni, tolong sampaikan salamku dan kalian minta doa kepada dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Di zaman Rasulullah dia tidak sempat Islam. Di zaman Sayyidina Abu Bakar dicari tidak berjumpa. Namun di zaman Sayyidina Umar, tepat di padang Arafah, Umar mengatakan, hal fikum Uwais Al-Qarni, apakah ada di antara kalian, golongan kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Maka orang-orang Yaman menyampaikan, ya wahai Amirul Mukminin, apakah yang kau maksud, apakah yang kau sebut itu adalah Uwais Al-Qarni yang sekarang ini berada di tumpukan sampah? Akhirnya beliau Amirul Mukminin dengan para sahabat mulia mendatangi, dan memang ada pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Dilihat di belakang punggungnya kebetulan ada bekas campak, karena itu salah satu yang ditandai oleh Rasulullah.
Kemudian Amirul Mukminin semuanya minta doa, menyampaikan salam kepada Rasulullah. Dan Amirul Mukminin Sayyidina Umar bertanya, kira-kira apa yang terjadi pada dirimu? Maka Uwais Al-Qarni bercerita, aku cinta kepada Rasulullah, tapi aku tidak diizinkan ibuku, dan aku ingin bertaat dulu, berbakti dengan ibuku. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah sekarang ini banyak penyakit, peguruan, wali didatangi, kuburan orang tua sahabat. Bujur kali bujur. Peguruan dimuliakan, peguruan diangkat, disanjung. Tapi umat kada diurusi, banyak pak kada. Bapak kada diurusi, banyak pak kada banyak. Karena apa? Umat kada mengangkat nama. Kalau dekat dengan guru, wah aku nih paling parak dengan guru, dengan parak bujur. Nah, berarti khidmahnya ke guru mencari nama tasmiyahi lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah ajaran Nabi. Bagaimana adab kita dengan orang tua, adab kita dengan merina, adab kita dengan tetangga, adab kita berkumpul, adab kita bercengkrama. Bahkan kata Rasulullah, hati-hati dalam berbicara, jangan tumbur. Ya, Masya Allah. Inilah adab baginda Rasulullah. Ketika kita sudah menyamakan sedikit demi sedikit tingkah laku kita, ucapan kita, gerak-gerik kita sama dengan Rasulullah, insya Allah 100% dijamin kita berkumpul bersama Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan bangga dengan perkumpulan, jangan bangga dengan sahabat, jangan bangga dengan golongan, tapi banggalah apa yang telah kita perbuat tentang apa yang pernah diajarkan baginda Rasulullah. Insya Allah itulah jaminan kita hidup bahagia dunia wal akhirah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Al-Habib Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Ghadri adalah juga seorang manusia yang lemah, yang hina. Mungkin dalam ucapan, dalam tausiah ini banyak hal yang tidak baik, kata yang tidak pantas. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ulun datang ke sini nawaitu lillahi ta'ala, hanya ingin mendapatkan barokah daripada Al-Habib Hashim bin Aqil Al-Idrus. Mudah-mudahan kita berkumpul bersama beliau dan mendapatkan barokah Al-Habib Abdullah Ali Al-Jun dan para habaib yang hadir pada kesempatan ini, Habib Ja'far. Mudah-mudahan kita berataan berkumpul di dunia dan di akhirat berkumpul. Nah, jamin insya Allah. Yang suka hadir majlis insya Allah jaminannya insya Allah masuk surga. Karena Rasulullah menyuruh kita suruh hadir ke taman kayak apa hendak masuk surga? Ke taman surganya koler. Ya, berarti rampok lewat dapur. Mungkin ke tamannya kada mau masuk, pengajian kada mau. Iya, majelis kada mau datang, hendak masuk surga dahulu lewat mana masuk? Tamannya aja kada tahu. Nah, maka kita insya Allah hadirnya kita di sini insya Allah menambah kedekatan kita kepada baginda Rasulullah. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang langsung mendapatkan hidayah yang sempurna dari Allah. Tapi ketika kita selalu menaruh badan kita, membawa jiwa kita husuk dalam majelis, insya Allah nama kita tercatat di Lauhil Mahfuz sebagai orang yang hadir untuk memuji baginda Rasulullah. Mudah-mudahan berataan berkumpul bersama Rasulullah. Ampuni ulun, maafkan ulun atas segala kekurangan. Mungkin kata-kata yang tidak baik keluar daripada lisan yang hina ini, mohon dimaafkan. Hadani Allah wa yakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وآله وسلم يا ربي صل عليه وآله وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله حمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 العظيم يا الله يا الله
الله يا الله يا الله يا الله الله يا 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 رحمن يا رحيم ارحمنا والمسلمين يا رحمن رحيم ارحمنا والمسلمين يا رحمن ارحمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام أم المؤمنين يالله بها يالله بها بحسن الخاتمة يالله بها يالله بها بحسن الخاتمة لخمسة ندفي بها نار الوباء الحتيمة المصطفى والمرتضى لهما وفاتيمة يالله بها يالله بها خاتمة يلا بها يلا بها يلا بتوبة والقبول اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Amin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil malil alamin Allahumma ij'al wasila taqabbal sawaba ma qara'na min suratil fatih wal ikhlas wa natina mahallan Allahumma subhanallah Allahumma salli ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma qaddima min as-sadaqat min al-mat'umat wal mashrubat hadhihi lailatul mubarakah wa ma amila min amal khairat hadhihi lailatul mubarakah fi hadhihi majlis mubarak hadiyatan wasila wa rahmatan nazila wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimu dhalika nadi syaba ila hadratin nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحاب المكرمين والشهداء والصالحين وللأمة العاملين والفقهاء والمحدثين ثم إلى أرواح بني علوين منتسبين إليهم أجمعين من رسلهم وفروعهم ثم إلى أرواح مشايخنا ومشايخهم وآبائنا وآبائهم وأمتنا وأمتهم وأجدادنا وأجدادهم خصوصا إلى المربي روح الجسد الحبيب حسن بن أحمد بهرون الحبيب حسين بن صالح المحضار ثم إلى أرواح جميع مشايخنا في التاريخ يا الله خصوصا إلى حضرة صاحب الحضرة صاحب الحال الحبيب هاشم بن آجل وإخواته وصوله اللهم اجعل لهم بدءا له من النار وفكاكا له من النار وإسكن له من النار وشطرا له من النار وحجابا له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم عنهم واجعلنا تمشاهم اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم مفرح من حفرة النيران اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا مغفورا
Allahumma la tada fi maqamin hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farastah wala dainan illa qadaitah wala hajatan hiya laka ridha illa qadaitah arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami di malam ini perkumpulan yang menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah untuk kami ya Allah. Andai kata kami berkumpul di malam ini penuh dengan kehinaan, ya Allah gantilah kehinaan itu dengan segala kemuliaan. Ya Allah, andai kata kami yang kumpul di saat ini adalah kumpulan orang-orang yang ahli maksiat, maka ya Allah bawalah kami menjadi orang taat ya Allah. Di sisa usia kami ya Allah di bulan Muharram yang mulia ini ya Allah, jadikanlah kehidupan kami dan sisa napas kami untuk lebih taat kepada Engkau ya Allah. Jangan Kau biarkan kami dalam maksiat ya Allah. Andai kata kami tidak pandai dalam mengikuti sunnah Nabi-Mu ya Allah, maka ingatkan kami ya Allah, senangkan hati kami ya Allah untuk melaksanakan sunnah Nabi-Mu ya Allah. Allahumma aghnina bil ilm ya Allah. Ya Allah, senangkan hati kami dengan ahli ilmu ya Allah. Senangkan kami untuk menuntut ilmu ya Allah. Senangkan kami untuk hadir di majlis ilmu ya Allah. Senangkan kami berkumpul dengan para ahli ilmu ya Allah. Ya Allah, ikhlaskan hati kami ya Allah. Jangan Kau jadikan kami hati yang riya, udub dan takabur ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa minal amali ma tarda wa minal qalbi la yakhsha' wa min ad-du'ai la yusma wa min al-bala'i qabla nuzulihi minas sama'. Allahumma aghnina bil ilm wa zaina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa zabilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayidina wa maulana Muhammad. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami selaku perwakilan dari keluarga besar Al-Habib Hashim bin Aqil Al-Idrus dan juga selaku khadim Majlis Riyadhus Shalihin banyak mengucapkan rasa terima kasih yang tiada batas atas kehadiran para habaib khususnya serta para ulama serta para hadirin wal hadirat, dan juga khususnya kami ucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman para ikhwan yang telah mengorbankan tenaganya, mengorbankan hartanya demi suksesnya acara pada malam hari ini. Sungguh kami tidak bisa membalasnya, tapi ketahuilah ada Allah dan Rasulnya yang insya Allah membalas sebuah kebaikan yang telah antum kerjakan seberataan, dan juga para hadirin wal hadirat yang telah hadir di tempat yang mulia ini walaupun sebelumnya ada yang terkena hujan, dan semoga ini tidak sia-sia di hadapan Allah. Semoga kita bulik seberataan membawa keberkahan dari majelis tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, kurang lebihnya ulun minta maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا
طلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى